3 SD udah banyak main game kompetitif. Keluarga bilang apa Matthew? Mungkin YouTuber, mungkin apapun itu yang modern, harus ada role modelnya dulu di Indonesia yang benar-benar gitu, sukses gitu ya. Misalnya kayak gamer dulu kan titik poinnya adalah Just No Limit. Hai Workipedian, pada Asian Games 2018 ada satu cabang olahraga yang baru diperkenalkan ke publik, yaitu e-sports. Nah, olahraga e-sports ini merupakan kompetisi video game yang mempertandingkan permainan yang dapat disimulasi secara tim ataupun personal. Dan semakin kesini kita bisa menyaksikan bahwa e-sport itu semakin populer di Indonesia. Dan bahkan sekarang sudah menjadi salah satu karir impian dari generasi mudanya kita. Karena itu, podcast Workipedia kali ini akan menghadirkan salah seorang pro player di bidang e-sport. Namanya Matthew Mayo, atau di sosial media rekan-rekan Workipedian di sini bisa cari juga onyx.matthew. Nah, Matthew ini adalah seorang game streamer dan juga salah satu anggota dari Onyx Esport, sebuah profesional esports management team yang akan hari ini berbagi bagaimana sih kisahnya sampai Matthew ini bisa melabuhkan karirnya di bidang esport. Tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja berbincang-bincang dengan Matthew Mayo. Hai Matthew. Halo. Apa kabar Matthew? Baik. Oke. Nah, ini Matthew kan adalah salah seorang game streamer, betul? Ya, betul. Oke. Dan salah seorang anggota juga dari Onyx Esport ya? Iya, betul banget. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya Matthew ini kerjaannya apa? Game streamer plus tim kompetitif juga atau gimana? Jadi sebenarnya lebih ke pro playernya sih, lebih ke kompetitif. Oke. Kalau streamernya sih lebih kayak ke side-nya lah, ke sampingannya seperti itu. Kalau streamer. Jadi tapi utamanya adalah memang benar-benar latihan buat kompetitif turnamen gitu-gitu ya? Bener banget. Jadi kalau untuk yang priority-nya itu aku lebih ke kompetitifnya, ke pro playernya. Oke. Nah, kita kan mau kenalan nih sama seorang Matthew Mayo gitu ya. Boleh. Gimana sih sampai pada akhirnya itu melabuhkan pilihannya pada karir e-sport gitu. Karena kan e-sport ini bisa dibilang baru bener-bener quote unquote tuh dianggap serius gitu ya sebagai sebuah profesi kan baru kayak tadi ya di 2018 ini jadi salah satu cabang olahraga yang benar-benar serius di Asian Games. Saat itu orang-orang baru benar-benar melek kan, oh ternyata ini tuh sesuatu fenomena yang sangat global dan ini tuh masa depan gitu. Nah, dari dulu apakah dulu sampai benar-benar kepikiran sampai gue pokoknya mau nyeriusin di sini nih gitu? Sebenarnya kalau dibilang kayak gitu sih, sebenarnya enggak juga. Jadi waktu itu kalau untuk main game sih udah dari lama banget ya. Maksudnya emang bener-bener serius banget di main game, tapi nggak punya kepengen sih ya, tapi nggak punya ekspektasi yang tinggi bahwa bakalan jadi pro player, bakalan jadi serius banget, bahkan di bidang profesional di bidang ini gitu ya. Cuman waktu itu ada kesempatan satu kali di mana kompetisi nasional gitu ya di PUBG-nya itu. Terus memang coba ikut dan waktu itu langsung kebetulan dikasih juara 1 gitu kan di itu usia Kota berapa? Palembang. Usianya lumayan lah itu benernya. Gak apa-apa, biar kan tahu gitu loh apakah ini udah telat memulai gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ngomong usia sebenarnya udah aku agak berbeda dari yang lain ya. Kalau yang lain kan mungkin dari masih sekolah, masih kuliah, terus mereka akhirnya main game dan segala macam. Kalau aku tuh justru udah kerja, udah punya bisnis. Jadi waktu itu sembari main game, dan tiba-tiba main game. Jadi aku jalanin dua-duanya waktu itu, bisnis sekaligus pro player. Nah, makin kesini, apalagi ada pandemi juga, bisnis mulai turun dan pro player di bidang digital itu makin naik gitu ya, jadinya jadi fokus ke sana gitu. Menarik. Jadi sebenarnya kalau buat Matthew sendiri perjalanannya bukan kayak dari kecil bener-bener yang main game, addict banget terus habis itu kayak wah ini adalah impian gue tuh, bukan ya sebenarnya. Matthew kecil tuh kayak apa sih? Sukanya apa sih sebenarnya? Wah, kalau hobinya apa gitu? Kalau Matthew tuh sebenarnya kalau soal hobi tuh kemana-mana ya. Jadi pas sekolah itu demen olahraga, main basket. Yang pasti tuh Matthew tuh orangnya kalau misalnya
ngejalanin hobi itu benar-benar yang coba untuk lebih dari 100% gitu dari Matthew. Jadi kayak misalnya ikut waktu dulu zaman main basket itu sampai ke Indonesia Muda, sampai serius banget lah gitu. And then bisa dibilang ya kurang bagus juga mungkin ya, nggak bisa bersaing sama yang paling di atas. Jadi waktu itu coba main musik juga aku jadinya. Main musik, and then aku coba pertama zamannya kuliah mungkin bisa dibilang main musiknya lebih ke arah industri, and then mulai berubah ke arah kafe, mulai berubah ke dijadiin profesi juga. Sampai waktu itu aku pernah sampai sekarang sih masih membuat yang namanya Matthew Entertainment. Aku bikin bisnisnya itu untuk, kalau tahu mungkin dunia wedding. Nah, aku juga main di dunia wedding jadinya. Nah, sebelum aku masuk e-sports itu aku di dunia wedding jadinya kerjanya. Cuman sepanjang jalan itu tetap aja yang namanya Matthew itu memang dari dulu tuh main game terus, main game yang kompetitif. Usia berapa sih mulai main game kalau boleh tahu? Wah, kalau usia main game tuh dari SD kelas 3 kali ya. Itu mainnya udah kompetitif. Jadi SD kelas 3 pun udah sangat kompetitif ya terhadap game ya. Dulu main apa? Dulu kalau tahu mungkin game Counter Strike. Counter Strike itu aku udah mulai yang turnamen kecil-kecil gitu. Jadi kayak kecil sendiri gitu dibanding orang-orang. Tapi udah dari lama banget. Tapi kan dulu kan mungkin nggak sampai kayak gini ya, mungkin e-sports ya. Makanya nggak dikenal sebagai ini tuh serius gitu, bisa benar-benar menghasilkan dan segala macam. Tuh baru kayak 2018 yang baru tadi itu kan ya, gitu. Dan dibilang bahwa ini tuh ya orang kenal menghasilkan juga ya gitu. Jadi streamer dan segala macam gitu. Jadi memang dari dulu hobi game juga dari kecil. Kalau main game nggak bisa lepas sih dari dulu. Nggak bisa lepas. Tapi sebenarnya tidak pernah terbayang bahwa ini tuh akan menjadi sebuah profesi ya. Betul banget. Berarti kalau bisa dibilang Matthew kecil itu sangat sporty. Ya, benar ya sih yang suka olahraga gitu. Ya, suka olahraga gitu. Terus belajar di kelas gak gitu suka? Kalau belajar di sekolah enggak suka. Jadi dulu senangnya main, terus bener-bener ini ya, bener-bener kinestetik sekali gitu ya memang. Iya, bener. Tapi aku coba untuk karena aku mungkin orangnya, aku lebih suka kayak ngenal self knowledge aku sendiri gitu. Bener-bener aku punya inner skill dan segala macam itu di mana. Dan aku coba untuk ngelakuinnya itu bener-bener tanggung jawab dan 100% seperti itu. 3 SD udah banyak main game kompetitif. Keluarga bilang apa Matthew? Keluarga pastinya semuanya dinilai dari uang dulu ya, biasa gitu kan. Dan ketika game itu mulai menghasilkan uang, baru mereka bisa bisa accept bahwa game ini bisa diseriusin gitu. Jadi kalau sebelumnya itu pastinya dilarang dan maksudnya kalau bisa jangan dan segala macam lah gitu. Berarti dari SD itu sampai kapan? Yang sampai keluarga bilang udahlah Matthew jangan fokus di game terus gitu. Misalnya apa itu sampai kapan? In fact sebenarnya bisa sampai sekarang loh. Jadi mungkin asing banget kali ya orang melihat gamer tuh asing banget kan, dan gimana ya, sampai sekarang mungkin masih diraguin ya, sedikit diraguin lah, tapi seenggaknya udah dilepas. Maksudnya kan aku juga udah berkeluarga, udah married juga, barusan habis itu juga ya udah pasti udah dibebasin lah kayak gitu. Betul. Tapi kalau dari keluarga inti sendiri udah mulai accept itu udah dari kapan? Udah mulai ya udahlah kalau misalnya Matthew memang mau serius di pro player gitu. Mungkin sejak ada manajemen owning sports ini ya. Jadi udah mulai masuk ke manajemen, udah mulai bisa dibilang benar-benar jadi profesi yang namanya dalam tanda kutip digaji dan segala macam itu sih. Oke. Nah menarik, itu juga nanti kita bisa bahas ya. Mengenai gimana sih sebenarnya profesi ini tuh bisa menghasilkan. Tapi kembali kayak tadi ada stereotip dan segala macam gitu. Apa sih stereotip yang menurut kamu tuh paling ini sebenarnya tuh nggak benar gitu, tapi orang tuh mikir tuh kayak begini gitu tentang profesi kamu sebagai pro player? Mungkin kalau aku boleh bilang cenderung di Indonesia ini lebih harus ada role model gitu loh di setiap profesi. Kayak misalnya dulu semua lah, nggak cuma gamer doang, mungkin YouTuber, apapun itu yang modern harus ada role modelnya dulu di Indonesia yang benar-benar gitu, sukses gitu ya. Misalnya kayak gamer dulu kan titik poinnya adalah Just No Limit. Kalau kalian mungkin tahu kan, sekalinya Just No Limit itu booming banget dan dia tiba-tiba menjadi pokoknya orang kaya dan segala macem. Mulai orang-orang
ngelihat juga, mandang juga, oh ternyata bisa toh. Jadi mungkin itu sih yang aku agak kurang suka, yang semuanya dinilainya mungkin dari uang ya. Dari uang ya. Okay. Sampai bisa ditemukan sama atau bisa sampai gabung ke Onyx Esport, gabungnya kalau boleh tahu di tahun berapa dan prosesnya tuh gimana gitu? Bisa sampai sangat profesional seperti itu. Dari tahun 2018 ya. Jadi pertama kali Onyx Esports itu mulai mau masuk ke dunia PUBG. Dia mau bikin roster di PUBG. Akhirnya aku coba ditarik, tapi untuk semacam trial gitu, untuk ikut National Championship ini. Dan itu trialnya kalau emang lolos kita dapat kontrak, kalau misalnya nggak lolos kita nggak dapat, dan mereka akan kontrak orang-orang yang lolos gitu. Jadi mengakuisisi tim yang sudah lolos seperti itu. Jadi kebetulan waktu itu kita sempat gagal sekali. Jadi waktu itu di kota-kota gitu loh. Jadi kayak cari talent gitu ya. Iya, jadi pertama kalau yang Jakarta aku nggak sempat ikut ya, udah kelewatan aku baru tahu gitu. Terus aku ikut yang ke Surabaya, jadi kita mesti terbang ke sana, Surabaya. Terus pas di Surabaya itu juara 3. Cuman di situ Onyx itu masih ngeliat, oh ternyata bisa nih, ternyata dan mereka kan baru bikin gitu kan, dan kita ditarik satu-satu gitu loh, belum terlalu kenal juga. Dan akhirnya kita coba ikut lagi yang di Palembang. Nah itu kita ikut di Palembang dan kita berhasil juara 1. Nah dari situlah kita di manage sama Onyx dan sampai sekarang. Jadi ini saya sebagai awam nih coba untuk mengerti. Jadi manajemen e-sport ini adalah kayak semacam, bisa dibilang kayak manajemen artis gitu gak sih? Betul, kayak lebih kayak bola sih, gitu. Lebih kayak sports. Sports. Jadi mereka akan coba buat kayak buka rekrutmen kayak secara reguler melalui kompetisi gitu. Atau enggak juga? Enggak gitu sih, mereka cuma perlu satu tim aja biasanya. Mereka perlu satu tim. Mereka perlu satu tim yang dimanage sama mereka. Biasanya sih gitu ya, satu tim yang dimanage sama mereka, dikembangkan nama mereka sampai pokoknya dimaksimalin sama mereka. Tapi kita terkontrak sama mereka gitu loh. Jadi anggota-anggota itu mereka tidak berhak milih ya, tapi udah ada tim. Nah, take it or leave it, atau enggak juga sebenarnya bisa rekrut satu-satu. Itu terserah dia sih, terserah manajemen. Itu kebijakan mereka sendiri gimana cara membuat yang bagus lah istilahnya. Iya, gitu. Jadi berarti dia kayak mencoba buat coba lihat ini mana sih talent-talent muda gitu ya. Yang namanya itu lagi booming dan segala macam. Mungkin betul. Yang mereka khususnya di situ, terus habis itu dicoba buat direkrut kayak rekrutmen tadi kayak pemain bola lah gitu ya. Pemain bola banget. Oke. Dan waktu itu mereka emang udah terkenal dengan PUBG-nya. Dulu ada game namanya Rules of Survival sih. Dari situ mirip banget sama PUBG, cuman mungkin nggak sebesar PUBG sekarang. Dan waktu itu tiba-tiba PUBG itu membuat gebrakan bahwa turnamen itu mau dibikin nasional, pokoknya besar banget lah. Dan yang juara bisa ke Dubai, tanding sama ini. Pokoknya kayak gitu. Akhirnya Onyx mutusin kita bikin tim ini gitu. Dan aku karena sempat beberapa kali juara di game Rules of Survival itu dicoba untuk ditarik kayak gitu. Karena mirip gitu ya karakteristiknya. Mirip jadi banget. Kurang lebih ya udah ini kan PUBG lagi booming nih gitu. Coba aja nih gitu. Bener banget kita bikin yang PUBG. Tapi sebelum itu berarti udah, maksudnya sampai bisa kedengeran sama manajemen terus habis itu ditarik. Berarti saat itu udah lumayan banyak ikut turnamen dong ya? Sebenarnya nggak terlalu sih itu. Jadi waktu itu bener-bener kalau di PUBG itu kan karena waktu itu bener-bener masih sedikit yang main, dan waktu aku masuk itu bener-bener kompetitifnya itu masih kurang banget, jadi masih belum ke develop orang-orangnya, dan aku kebetulan aja ke expose gitu loh, kayak dan salah satu timnya itu kebetulan teman aku juga, jadi ternyata si Metu ini bisa main juga gitu loh, bisa dia bisa main Rules of Survival, coba dong lu main PUBG kayak gitu. Karena ini kan juga pasti pertanyaan juga nih sama Workipedian, gue jago main, tapi gimana caranya gue bisa ditemukan misalnya gitu kan, sama manajemen, gimana caranya gue bisa masuk ke dunia yang lebih profesional. Dulu sama sekarang agak berbeda, kalau dulu itu scene PUBG-nya tuh belum ada. Makanya masih agak random ngambil, nah itu tinggal lu buktiin aja, lu bisa atau enggak berkompetisi. Tapi kalau sekarang itu mungkin lebih berbeda ya, karena di kompetitifnya udah banyak banget di PUBG dan besar-besar banget. Jadi lebih kayak kita coba unjuk gigi di turnamen-turnamen tersebut. Biasanya seperti itu. Nah, untuk membuktikan diri lah gitu. Benar. Jadi misalnya kita bikin tim indie yang punya kita sendiri gitu. Kita coba perform di turnamen besar, nanti akan dicabut mungkin 1 atau 2 orang, atau bahkan satu tim diambil akuisisi ke tim e-sports kayak gitu, bayang. Nah, kalau misalnya menurut Matthew sendiri, orang itu bisa dikategorikan
gamer profesional atau pro player kalau udah apa sih? Karena kan banyak orang orang bilang gue tuh pro player gitu. Jadi sebenarnya definisi pro player sendiri itu sebenarnya menurut Bete gimana sih? Mungkin beberapa orang salah nangkep ya definisi pro player itu ya, dimana mungkin mereka kira pro player yang penting jago, yang penting lebih pokoknya intinya jago lah ya di mana-mana. Sebenarnya sih yang kita bisa dikategorikan pro player itu kan profesional, berarti kita udah menjadikan game ini profesi gitu, dimana kita udah mendapatkan pekerjaan dari game ini, entah itu gaji. Tapi kalau pro player itu lebih ke kompetitif sih. Jadi memang buat yang kayak turnamen gitu ya. Benar, mereka bermain. Kalau streamer ini udah beda, kita nggak bisa bilang beda banget. Pro player ya. Beda banget. Jadi kalau pro player itu kita bermain kompetitif dan kita mendapatkan hasil di situ. Kalau aku bilang sih gitu sih, yang bisa dibilang pro player tuh di situ. Oke. Nah, modal kan bermain ini juga ada yang modalnya juga tidak sedikit ya. Kecuali mungkin kalau kayak main mobile, apakah itu bisa dibilang modalnya juga kecil atau sebenarnya ada juga yang harus disiapin walaupun kita mainnya cuma pakai handphone. Nah, kalau misalnya game yang aku main sekarang yang PUBG ini memang lumayan gamenya agak berat ya. Jadi handphone itu nggak bisa yang agak kentang kalau orang bilang tuh kentang. Jadi harus yang lumayan lah gitu. Mungkin modalnya modalnya mungkin di situ sih. Ya, jadi di teknologi ininya ya, gimana cara ngedukung si games itu juga bisa kelihatan dan segala macamnya. Nah, apa sih yang paling Matthew rasa this is the best part of my job gitu? Apa sih yang paling dinikmati, yang paling bikin seneng gitu jadi seorang pro player? Mungkin banyak banget orang-orang yang pengen bermain pengen hobi dibayar gitu ya, istilahnya, benar nggak? Dan dimana kita bisa lumayan banyak dikenal juga di situ lumayan, dan kita dikenal baik lah istilahnya, kenal baik, dan orang-orang banyak yang ngefans juga sekarang kan. Kayak gitu lah. Jadi kan pasti itu good feelings lah buat kita. Gitu. Kalau yang nggak enaknya, apa sih nggak enaknya jadi pro player? Mungkin Wikipedia juga pengen tahu kan. Sebenarnya seluk beluk itu kayak gimana sih, kelihatannya kan wah enak nih, asik main-main habis itu dibayar gitu. Tapi apa sih yang challenging gitu dari seorang jadi seorang pro player tuh paling challenging tuh apa sih? Kalau kita main PUBG itu seneng banget, sampai ke ada masanya kita benar-benar udah lagi nggak kepengen banget, tapi kita masih tetap harus main. Percaya satu sama lain lah. Dan kita coba untuk kalau udah dipercaya, kita lakuinnya dengan tanggung jawab gitu. Jadi kita saling mengerti. Tapi tadi bagi waktunya gimana kalau misalnya sama kayak pasangan, sama keluarga gitu kan? Menurut aku sih pesan aku cuman itu sih, dan sekarang juga e-sports udah sangat-sangat berkembang pesat banget. Bahkan apalagi di dunia pandemi seperti ini,